Kenapa ya di mana-mana youth di Cirebon, di Tegal ternyata sama aja. Semuanya selalu pilih bangku belakang. Ya, selalu nih ke WL Youth di mana-mana, ayo dong ke depan. Tapi nggak apa-apa ya. Ya, kenalkan dulu, nama saya Kak Sofi ya. Kak Sofi ini sering khotbah di yang hari Senin ya. Mungkin di orang tua kalian ya. Tapi hari ini baru kali ini Kak Sofi share di anak muda ya. Nah, hari ini Kak Sofi mau share sesuatu. Sedikit dari firman, tapi nanti Kak Sofi akan kasih kesaksian-kesaksian. Nah tadi kemarinnya Kak Sisi tuh ngomong ke Kak Sofi ya, kan waktu itu tadinya mau diundang bulan Februari ya Kak Sisi ya. Ternyata Februari, wah banyak yang flu ya. Jadi akhirnya diubah ke bulan ini. Nah waktu itu Kak Sisi ngomong, temanya itulah tentang love, karena kan Valentine. Nah, tapi saya ngelihat ini anak-anaknya masih kecil-kecil gini. Aduh kalau ngomong love gimana ini. Jadi kayaknya Kak Sofi ganti topik deh kayaknya. Nggak ngomongin love ya, yang lain ya. Tapi satu perkara, apa yang kalian hari ini dapatkan pasti kalian diberkati. Simak ya, apa yang akan jadi kesaksian Kak Sofi hari ini. Sekarang Kak Sofi mau tanya nih ya. Kalian jujur jawab ya. Siapa yang di sini tahu cerita Yakub dan Esau? Tadi yang tahu ceritanya? Tahu? Oh nggak tahu. Yakub dan Esau? Nah, jadi suatu hari ada seorang anak kembar kan namanya Yakub dan Esau, ya kan? Di Alkitab, ya. Lalu waktu pas Yakub dan Esau ini masih ada di dalam kandungan mamahnya, Tuhan berbicara kepada si mamahnya ini. Karena waktu zaman dulu udah ada USG belum ada kan. Jadi waktu kalau orang hamil waktu dulu belum tahu anaknya laki apa perempuan, 1 atau 2, mereka nggak tahu gitu ya. Nah tapi Tuhan berfirman waktu itu sama mamahnya Yakub dan Esau ini. Di dalam kandunganmu itu ada 2 anak laki, kembar ya. Nanti kalau lahir yang besar sama yang kecil kan. Kalau di Israel itu yang gede lebih dapat berkat banyak, berkat kesulungan, hak kesulungan, semua dapetnya double porsi, warisannya double porsi, berkatnya double porsi. Tapi untuk yang kali ini kasus kamu, nanti yang kecil akan jadi tuan atas yang besar, alias hak kesulungan jatuh kepada anak yang kecil. Nah akhirnya waktu itu orang tua dari Yakub dan Esau ini, oh ya oke gitu, mereka cuma nangkep gitu aja. Setelah anak itu lahir akhirnya jadi kan yang gede namanya Esau, yang kecil namanya Yakub. Nah Yakub ini tahu bahwa Tuhan itu menjatahkan jatah berkat kesulungan itu buat dia. Ya, walaupun kakaknya lebih tua si Esau itu, tapi Yakub tahu jatahnya kakakku itu gak segede jatahku. Jatahku tuh lebih gede. Karena Tuhan berfirman demikian, mamahnya juga ngasih tahu, kamu jatahnya lebih besar dari kakak kamu. Amin. Nah, tapi di dalam kenyataannya, papa mereka itu lebih sayang ke kakaknya. Sehingga suatu hari papahnya ngomong, kamu ayo kesini, masakin papa daging yang enak. Nanti abis kamu masakin daging enak, papa mau berkati kamu dengan berkat kesulungan. Nah lalu Yakub ini ngomong ke mamahnya, mah kan harusnya berkat kesulungan itu bagian aku. Kenapa dikasihin ke kokoh, kenapa dikasihin ke kakak? Mamahnya kesel, wow gara-gara papahnya lebih sayang ke kakaknya. Jadi akhirnya walaupun papahnya udah tahu harusnya jatahnya itu buat Yakub, tapi dikasihin ke kakaknya. Sehingga akhirnya Yakub dan mamahnya bersekongkol. Gak bisa ini tidak sesuai sama kehendak Tuhan. Tuhan kan ngomong harusnya jatah kamu lebih besar. Kalau gitu kita tipu saja papa kamu. Nah papahnya itu lagi udah tua, matanya burem. Ya matanya burem udah tua. Jadi papanya tuh sebenarnya kurang jelas ngeliat. Oh ini Esau, ini Yakub, rada selamur. Mamanya bilang, kamu harus pakai baju, harus pakai kostum yang seperti kakak kamu. Supaya nanti kok papa kamu berkatin kamu, megang ngeraba tangan kamu apa, kamu kayak kakak. Aduh mah takut, masa papa gak tahu sih, suaranya kan beda. Gak apa-apa, ayo cepet. Kakaknya dia berbulu.
Ya, jadi mamanya coba kasih bulu domba ke dia, ke tangannya, supaya dia kayak kakaknya. Dan ceritanya mau nipu bapaknya, ya kan? Nah ini aku ceritain lagi soalnya banyak yang nggak ngerti ceritanya ya. Jadi kayak cerita sekolah minggu ya, ya nggak apa-apa deh. Ya, jadi akhirnya hari itu juga Yakub datang ke papanya. Kakaknya lagi cari hewan buruan karena papanya ngomong bikinin aku domba dong, sate kambing dong, bikinin dulu. Ya kata papanya kan kayak di Tegal kan banyak sate kambing. Papanya juga seneng sate kambing, bikinin sate kambing dulu. Nanti baru aku berkatin. Yakub masuk ke kamar papanya pura-pura jadi kakaknya. Sambil bawa sate kambing. Ya. Lalu akhirnya si papanya ngomong, siapa? Aku Esau, kata Yakub gitu. Kok suaranya bukan kayak Esau? Kan papanya nggak budak, cuman matanya aja yang buram ya kan? Kayaknya kok bukan suaranya Esau, aku Esau. Coba aku lihat sini, deket-deket sini. Terus papanya raba-raba badannya, wah buluan tangannya, bener-bener Esau ini Esau gitu. Akhirnya papanya ngomong, oke, aku berkatin kamu. Jadi akhirnya Yakub nipu papanya ngasih berkat ke dia. Lalu abis itu Yakub takut, ya, karena dia sudah apa? Bohong, nipu. Ya. Nah, pertanyaan, terus akhirnya gini, akhirnya dia keluar dari rumahnya karena kakaknya marah sekali sama dia dan mau membunuh dia. Kakaknya sebel banget karena berkatnya dia dicuri istilahnya. Nah, tapi banyak orang yang ngomong, pertanyaannya sekarang, ya, saya pengen kalian semua jawab nanti. Voting. Yang Yakub lakukan itu sebenarnya salah apa enggak? Memang dia nipu. Nipu kan? Nipu bohong dosa enggak? Dosa. Tapi kan dia nipu untuk menggenapkan rencana Tuhan. Karena sudah dari awal diomongin harusnya yang dapat berkat jatah kesulungan itu si Yakub. Banyak orang yang ngomong gak salah dong dia. Dia cuma cari cara, cari akal supaya rencana Tuhan tergenapi. Nah, sekarang voting, semua harus jawab. Siapa yang setuju bahwa caranya Yakub itu tetap salah? Angkat tangan. Yang ngomong tetap salah. Yang ngomong caranya Yakub itu ya memang harus begitu supaya rencana Tuhan tergenapi. Angkat tangan. Ya cuma 1, 2. Yang lain yang lain masih bingung. Ya kan? Ada 2 option loh. Firman sudah disampaikan bahwa memang jatahnya Yakub itu adalah berkat kesulungan. Mamahnya sama Yakub cuman membantu supaya rencana Tuhan itu jadi. Benar? Nah jadi ada orang yang ngomong, ya gak apa-apa dong. Ya emang harusnya dia genapin rencana Tuhan dengan cara apapun terabas harusnya. Siapa yang ngomong gitu? Siapa yang harusnya memang begitu skenarionya? 1 tadi ya. Ya kan? Ada yang kedua yang sekarang lagi. Yang ngomong itu tetap salah. Ayo angkat tangan. Oh banyak. Oke, ya. Saya merenungkan ini saudara, ya adik-adik. Karena kita ini harus ngerti prinsipnya loh. Karena sebagai orang Kristen kita jangan sampai yang begini ini bikin bingung. Iya jadi salah apa kagak ya? Kan itu emang udah dalam rencana Tuhan. Berarti harusnya boleh dong. Tipu sana tipu sini, yang penting rencana Tuhan jadi. Karena sudah difirmankan, berarti apa yang Yakub lakukan tuh menggenapi firman. Saya merenungkan ini sepanjang minggu ini dan dapat jawaban. Ya. Bahwa tidak benar kita memakai cara kita sendiri, kedagingan kita untuk menggenapkan rencana Tuhan. Tetap salah. Kok Kak Sofi bisa tahu kalau Yakub salah? Karena harga yang dia bayar sangat mahal. Saat dia mengambil keputusan dia menipu, saudara tahu, adik-adik tahu, akhirnya dia keluar dari rumah, dia kerja sama pamannya yang bernama Laban, dan dia 10 kali ditipu sama pamannya itu. Ada di Alkitab ceritanya. Ya, kita nggak baca, nanti kalian baca sendiri, oke? Pas saat teduh, ya kan?
Tapi Kak Sofi mau kasih tahu, apa yang kalian tabur, apa yang kalian lakukan, itu kalian harus bayar harganya. Kalian nabur angin, kalian akan nuai badai. Ya, jadi hari ini Kak Sofi mau kasih tahu, walaupun seakan-akan Yakub menggenapkan rencana Tuhan, mengikuti rencana Tuhan, tapi dia tetap salah di hadapan Tuhan. Dan apa yang dia tabur, dia membantu Tuhan dengan caranya, dia akhirnya nuai. Apa yang dia tuai? Yakub pertama kerja langsung 10 kali ditipu. Dia nipu sekali, ditipu orang berapa kali? 10. Itu baru 10 kali ditipu masalah gaji. Dan dia kerja sama pamannya, gajinya bolak-balik, ditipu 10 kali. Dia ngomong ke pamannya, aku mau menikah sama anakmu yang bernama Rahel. Oke, kamu kerja 7 tahun dulu ya ke aku. Gitu. Terus, begitu 7 tahun, Rahelnya gak dikasihin ke dia jadi istri. Yang dikasihin Lea dulu. Loh, aku mau nikahnya sama dedeknya, kenapa dikasihnya cicinya? Iya, kerja 7 tahun lagi, urut. Harus cicinya dulu baru dedeknya. Dia kerja, ditipu lagi soal jodoh. Ya kan? Dia ditipu. Nah yang naasnya lagi, Yakub di masa tuanya ditipu sama anak-anaknya sendiri. Ditipu gimana? Anak-anaknya ngomong kan, anak kesayanganmu Yusuf mati diterkam binatang. Padahal Yusufnya di mana? Yusufnya di Mesir. Dan dia bertahun-tahun hidup dalam duka cita, menangisi anaknya yang dikira dia sudah mati. Dan ternyata anaknya masih hidup dan menjadi penguasa di Mesir. Jadi apa yang si Yakub ini lakukan, dia nipu sekali. Tapi akhirnya dalam hidupnya dia mengalami menuai apa yang dia tabur. Dia akhirnya 10 kali ditipu. 2 kali ditipu lagi sama ayah mertuanya masalah jodoh. Masa tuanya lagi ditipu anak-anaknya lagi. Dikira anak kesayangannya mati. Nah, lalu saya bilang ke Tuhan, Tuhan coba tunjukkan ke aku. Jadi harusnya gimana? Kan waktu itu papahnya itu sudah berultimatum. Bawa sini sate kambing, aku berkati Esau. Nah itu kan udah kepepet Tuhan. Itu udah kepepet. Jadi dia harus berjuang untuk mempertahankan haknya dong. Kalau kayak gitu gimana? Papanya udah bersikeras, pokoknya aku mau memberkatin anak pertamaku. Lalu Tuhan ungkapkan satu cerita lagi. Ya, yuk kita baca sama-sama. Buka Alkitab lah ya, gak enak kalau gak buka Alkitab. Kita baca di Kejadian 48. Ayat yang ke-17. Mungkin Yakub bertanya-tanya sama Tuhan. Tuhan, aku ini membantu engkau loh. Soalnya engkau udah janji berkatnya buat aku. Tahu-taunya papaku begitu. Aku kan cuma membantu supaya rencanamu jadi. Tapi Tuhan bilang, memberikan suatu contoh kepada Yakub. Ya, suatu hari Yakub udah tua, lalu dia waktunya untuk memberkati cucunya. Cucunya dia yang dilahirkan oleh anaknya Yusuf. Ya. Namanya siapa? Manasye dan Efraim. Ayat yang ke-17. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya Yakub meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Karena apa? Efraim anak yang kedua, ya. Hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkan dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab Manasye ini yang sulung. Letakkan tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Nah, tak ceritain ya kalau gak mudeng ya. Jadi papahnya waktu dulu kan nipu ayahnya gara-gara masalah berkat itu.
Lalu akhirnya dia mungkin bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan kalau aku gak nipu waktu itu berkatnya gak tak terima. Ternyata Tuhan buktikan. Waktu dia berkatin cucunya, Tuhan berfirman ke dia, silangkan tanganmu. Ngerti? Disuruh silang. Lalu si Yakub ini gak tahu kenapa disuruh silang sama Tuhan. Ternyata Yusuf kasih tahu, Pak, karena gini, kalau zaman dulu orang Israel itu, kalau tangan kanan itu untuk memberkati anak sulung, yang kiri untuk memberkati anak bungsu. Waktu itu ya Yusuf udah ngomong, Pak, yang kanan ini yang sulung, ini yang bungsu, jadi tangannya papa harus begini. Ya, tapi papanya, saya ngerti, saya tahu harusnya gitu. Tapi Tuhan berfirman sama saya harus silang. Supaya apa? Yang berkat kesulungan jatuh ke anak yang kedua, berkat yang ini jatuh ke anak yang pertama. Jadi Tuhan mau nunjukin ke dia, aku tuh sebenarnya bisa ngatur hidup kamu tanpa kamu harus berbohong. Ya, bisa nggak waktu itu Tuhan ngomong ke papanya Yakub, salah kamu nggak boleh berkatin, harusnya bisa. Tanpa Yakub berbohong. Jadi ya waktu itu Yakub mungkin waktu pas dia berkatin cucunya dia baru ngerasa, oh jadi harusnya waktu itu aku tuh gak perlu sampai bohong-bohong dan nipu papaku. Tuhan sanggup berbicara kepada papaku untuk berkatin aku, untuk aku bisa menerima jatah tanpa aku bersalah. Nah, ya saudara, jadi adik-adik di sini harus tahu ya. Mungkin di sini kalian masih banyak yang bingung cerita apa sih nih Kak Sofi. Nanti baca lagi ya di rumah ya. Tapi intinya gini. Kamu dalam menggenapkan akan rencana Tuhan dalam hidup kamu, kamu tidak boleh melakukan hal yang salah. Karena kalau kamu sekali berbuat salah, nanti efeknya itu ke depannya akan banyak hal yang kamu tuai. Ya. Nah, Kak Sofi pernah nih suatu saat, nah sekarang ini mau cerita kehidupan Kak Sofi ya. Kak Sofi itu ditolong Tuhan banyak dalam hal sekolah. Ya. Dan Kak Sofi mau kasih tahu ke kalian bagaimana untuk kalian berjalan sama Tuhan. Jangan pakai pikiran kalian sendiri, jangan pakai cara dan kelicikan kalian sendiri. Tapi kalian harus tanya Tuhan apa yang harus dilakukan sampai rencana Tuhan itu jadi dalam hidup kamu. Ya. Nah Kak Sofi ini waktu itu udah lulus SMA, terus Kak Sofi mau sekolah luar negeri. Kak Sofi akhirnya daftar ke satu universitas yang Kak Sofi suka di kota Kanada, di negara Kanada. Kak Sofi ngambil jurusan arsitek. Nah, karena Kak Sofi seneng gambar-gambar, desain-desain dan papahnya Kak Sofi juga arsitek. Jadi udah aku mau kayak papa aja, aku gak mau kayak mama. Kalau mama itu ngafalin sarjana hukum, gak mau hafal-hafalan, gak seneng. Senengnya yang hitung-hitung. Nah jadi akhirnya habis itu Kak Sofi putuskan masuk. Nah di sana itu ternyata waktu Kak Sofi sudah terbang ke sana, setahun itu pelajaran bebas, belum pelajaran arsitek. Nanti tahun kedua baru penjurusan. Ternyata setelah Kak Sofi datang di sana, sudah settle di sana, Kak Sofi baru tahu ada peraturan. Apa peraturannya? Ternyata untuk masuk arsitek itu cuma 100 orang satu angkatan. Ya. Dan dalam satu angkatan itu yang international student cuma boleh 3%. Sekarang yang matematika ngerti 3% dari 100 berapa? Hah? 3% dari 100 berapa orang? 3. Jadi dari ribuan siswa ya tahun pertama, dari ribuan bahkan mungkin puluhan ribu, yang mau masuk arsitek cuma diterima 100 orang. Dan yang international student seperti saya ini cuman 3 orang dari 100. Begitu Kak Sofi dengar peraturan itu, Kak Sofi bengong. Ini udah kadung nyampe sini kagak bisa ya kayaknya daftar ke Unpar lagi. Udah terlanjur nyampe Kanada. Terus saya bingung caranya gimana Tuhan. Sedangkan yang international student yang student asing kan gak cuma Kak Sofi. Ada dari Vietnam, Hong Kong, Jepang, Korea. Belum lagi yang Amerika. Yang Amerika itu dianggapnya juga international student. Karena apa? Karena dia kan bukan orang Kanada. Bule tapi orang asing. Lah saya bingung jadi gimana? Gimana nasibku? Lalu akhirnya saya ngomong ke mama. Telepon interlokal. Mah ada kabar buruk. Kenapa non? Saya itu yang nyuruh ke sini kan Tuhan. Tapi Tuhan gak ngomong ke saya.
kalau ini tantangannya besar sekali. Karena saya cuma dapat kesempatan 3% dari 100 orang. Sedangkan saingan saya dari berbagai negara memperebutkan 3 posisi itu. Piye mah piye? Aku bilang kayak gitu, ya kan? Panik. Terus gimana non kalau nggak keterima? Kalau nggak keterima ngulang lagi tahun depan ya sampai keterima. Aku bilang kayak gitu. Lah ini gimana? Kalau ngulang lagi, mama kuat dananya. Waduh nyekolahin anak arsitek nanti 6-7 tahun loh. Mama bilang loh kan kamu belum tentu nggak masuk. Kan ini kamu baru tahun pertama. Mah saya tuh pinter tapi nggak yang jenius. Aku bilang kayak gitu. Pinter sih lumayan lah otak lah ya. Tapi nggak yang jenius amat. Sedangkan yang lain negara-negara lain itu Jepang kamu tahu sendiri kalau orang Jepang itu wah orangnya rajinnya minta ampun. Otakku gak nyampe mah kayaknya. Saya udah ngomong ke dosen. Ya. Ngomong ke dosen. Pak dosen saya caranya gimana biar bisa masuk. Dosen ngomong gak ada cara lain belajar. Aduh kalau cuma suruh belajar doang takut gak nyampe kayaknya otaknya gitu. Apalagi alternatif lain yang memungkinkan peluang saya lebih besar. Oh ada, kamu ngelamar jadi citizen. Jadi warga negara. Kalau kamu jadi warga negara Kanada atau green card, kamu punya peluang 97%. Oke. Lalu saya ngomong ke mama, mah coba sih ngelamar jadi warga negara. Non, kalau ngelamar jadi warga negara nggak cukup waktunya. Butuh proses lama. Udah gitu duit mama nggak cukup. Itu katanya kalau mau masukin itu harus ngasih duit berapa ratus juta untuk deposito gitu loh. Aduh mama berat. Jadi saya tuh pusing. Tuhan ini gak ada cara lain, hanya mujizat. Ya kan. Aku udah coba cara lain. Lalu suatu saat waktu Kak Sofi doa. Tuhan ngomong, kenapa sih kamu pusing sendiri? Kenapa sih kamu kok cari cara sendiri? Itu kan kayak Yakub ya kan? Cari cara, gimana pokoknya sampai rencana Tuhan jadi. Cari cara pakai kekuatan manusia. Kenapa sih kamu panik? Aku yang akan membuat mujizat. Sampai kamu ngeliat, kamu sekolah, kamu bisa lulus. Karena anugerah, bukan karena kamu pinter. Saudara tahu, saya imani itu. Oke Tuhan, mulai hari ini aku gak pakai cara manusia. Aku pakai cara Tuhan. Tuhan nyuruh apa? Belajar. Aku lakuin yang terbaik. Nah, akhirnya tibalah hari pengumuman. Saudara tahu saya nomor berapa? Dari berpuluh-puluh student asing yang masuk itu, yang mau masuk. Kan 3 besar toh yang dipilih toh. Saya nomor berapa? 4. Ayo, pusing gak? Udah bagus sih 4. Karena dalam satu angkatan banyak kan. Masih ranking 4 tuh masih bagus loh, hargain dong, masih bagus. Tapi masuk gak harusnya? Ya gak masuk, pulang setahun lagi. Tapi di saat hari penentuan siapa yang boleh masuk ke arsitek, tiba-tiba nama saya muncul di sana. Terus saya bingung dong, ya kan? Saya tuh nomor 4. Peraturannya kan harusnya nomor 3 besar. Kenapa gimana cara saya masuk? Aneh. Tapi kan saya nggak berani dong ngomong ke dosen, kok saya keterima? Oh nggak mau. Kalau nggak mau tak batalin, enggak. Saya diam-diam aja. Saya nggak tahu misteri itu apa. Kok bisa saya nomor 4 masuk? Dan bener loh yang dipilih cuma 3 loh. Cuman Indonesia, Jepang, Korea. Saya masuk. Padahal saya nomor 4. Akhirnya sejalan dengan waktu, saya menjalani arsitek. Tanpa saya tahu kenapa saya bisa keterima. Sampai hari itu suatu hari teman saya ngomong ke saya. Kamu tuh memang anaknya hoki. Dia ngomong gitu. Orang Kanada ngomong gitu. Hoki, kamu tuh anaknya hoki. Maksudnya gimana ya? Saya bilang kayak gitu. Saya tuh ngelihat kamu itu selalu beruntung hidupnya. Karena saya juga tahu gimana kamu bisa masuk arsitek. Loh, kamu tahu ceritanya? Saya aja nggak tahu. Coba kamu ceritain ke saya. Saya bisa masuk arsitek ini gimana? Ya kamu harusnya nggak masuk kan? Saya itu adalah orang yang tahu siapa-siapa yang kepilih. Saya tuh orangnya kepo.
Jadi saya tahu persis harusnya international student yang masuk bukan kamu. Lalu dia cerita, dia tuh kepo karena temen dia ada yang berjuang untuk tempat dan akhirnya temennya gak dapet. Jadi dia sampai bener-bener siapa yang ranking 1, siapa yang ranking 2, siapa yang ranking 3, 4. Dia tuh sampai tahu 10 besarnya. Nah jadi dia cerita ke saya, kamu ranking 4 kan harusnya? Iya bener, saya bilang gitu. Saya ranking 4, tapi saya bisa masuk. Saya sampai sekarang juga gak tahu. Dan saya juga gak tahu dosen mana yang memasukkan saya. Itu kejadiannya waktu rapat, dia bilang gitu. Waktu rapat penentuan siapa international student yang masuk, harusnya kamu nomor 4, nomor 1 orang Jepang. Ini emang jenius, teman saya yang satu Jepang. Yang kedua orang Korea. Yang ketiga orang Korea lagi. Yang keempat saya. Jadi akhirnya kan secara hukum harusnya ya udah yang masuk ya Jepang, Korea kan. Tapi ternyata tiba-tiba ada satu dosen yang nyeletuk. Kayaknya kok gak seru ya kalau 2 negara itu masuk. Enaknya kita bikin variasi. Jadi Jepang 1, Korea 1, yang Korea satunya gak usah lah. Kok Korea lagi dikira kita nanti pilih kasih. Coba yang nomor 4 apa? Indonesia. Ya udahlah itu aja masukin. Saudara, ayo tepuk tangan dong dulu buat Tuhan. Bukan karena otak saya ya. Ini karena siapa? Cuman Tuhan. Tiba-tiba ada dosen iseng bener ngomong kayak gitu. Saya kenal sama dia juga kagak. Dia kenal saya juga kagak. Saya berusaha untuk mendekati dewan yang memilih siapa yang itu juga enggak, saya enggak ngerti apa-apa. Enggak pakai uang sogokan juga enggak. Tapi tiba-tiba ada dosen yang digerakkan Tuhan ngomong, enggak seru Jepang Korea. Udah Korea ganti nomor 4 siapa? Indonesia. Nah itu Jepang, Korea, Indonesia. Biar bervariasi international studentnya. Ayo coba. Berarti apa? Tuhan membuktikan lagi bahwa cara Tuhan itu yang paling baik. Bahwa cara Tuhan itu yang paling tepat untuk kita jalani. Jangan pakai pikiran, kekuatan dan caramu sendiri. Karena kalau pakai cara sendiri bonyok saudara. Nah teman saya banyak cerita lah kalau di arsitek. Siapa di sini mau jadi arsitek nanti banyak ngalamin mujizat Tuhan. Karena sekolah arsitek itu memang banyak kemustahilan ya. Tapi akhirnya toh ya selesai gitu ya. Kisah yang kedua masih tentang sekolah. Teman saya ngomong ke saya di tahun yang ketiga. Saya mau mundur dari arsitek. Bukan mundur, tapi saya mau santai sekolahnya, gak 4 tahun jadi, tapi saya mau santai karena saya stres. Kenapa? Ada dosen sejarah yang killer. Siapa di sini yang gak suka sejarah? Siapa? Oh sama. Saya itu paling gak suka sejarah. Ya. Apalagi sejarah arsitek. Saudara tahu, dosennya kalau lagi ulangan, bukunya tebel segini, gambarnya mirip-mirip semua. Kalau gereja ya mirip, kamu tahu kan gereja di Eropa modelnya gitu semua sama. Tiba-tiba dia cuma pasang satu gereja di sana di infocus gitu. Terus tulis gereja apa, tahun berapa, pendirinya siapa, stylenya apa, bolak-balik. Udah ulangannya gitu doang. Saya tuh mentok dapat 4 saudara. Mentok cuma 4. Saya tanya ke teman saya yang bule barangkali dapat bagus, dapat 5 dia. Jadi wah ya udah ini dosen killer sekali. Teman saya banyak yang stres karena pelajaran ini. Sampai mereka ngomong, Sofi kamu mau nggak keluar dari kelas sejarah, kita ambil di semester berikutnya atau kita ngambil di semester apa deh. Kita undur supaya jangan kelar 4 tahun nggak apa-apa. Yang penting ini pelajaran sejarah nggak bikin stres. Pokoknya kalau udah pelajaran sejarah apalagi ulangan semua sakit perut. Mau yang bule, mau yang Asia semua sakit perut. Dan dosennya ini bener-bener ulangannya cuman gitu doang. Cuman lihat gambar, nanti kalau udah selesai nulis gambar berikutnya cuman gambar doang. Kita suruh cerita tentang gambar itu, padahal bahannya sebuku. Seorang sejenius apapun gak ada sih kayaknya yang bisa gitu loh. Nah sampai akhirnya saya nanya ke Tuhan, Tuhan ini temanku ngajakin keluar dari kelas sejarah ini dan untuk mencari dosen lain. Atau mencari cara lain untuk lepas dari kelas ini.
Tapi dengan begitu nanti saya molor gitu. Saya konsultasi sama mama lagi. Mah, ini ada dosen nyebelin banget. Cara ulangannya kayak gitu, gak ada yang bisa. Paling mentok nilainya 5, mungkin 6. Saya dapat 4 terus mah, gak bisa lebih dari 4 gitu. Ongkos nulis, ya kan, 4. Terus mama bilang, jangan pakai pikiran sendiri coba. Kamu tuh udah coba belajar pakai cara Tuhan. Kan udah dapat mujizat waktu penerimaan. Masa kan dalam perjalanan kamu karep dewek. Jangan karep dewek. Belajar jalan sama Tuhan. Oke mah, jadi gimana? Ya udah doa. Perlu nggak kamu keluar? Kalau nggak perlu jalanin sampai titik darah penghabisan. Gitu. Akhirnya saya memutuskan, teman-teman saya banyak yang mundur dari kelas itu. Mereka nanti, udah pokoknya nanti sejarah nanti kalau dosennya udah ganti atau whatever. Nanti saya akan ambil di semester berikutnya, pokoknya saya gak mau ketemu sama dosen itu. Dosen nyebelin. Tapi saya tetap datang ke kelas sejarah dan tetap mendapat nilai yang sama. Sampai suatu hari saudara, tiba-tiba kita liburan apa namanya, spring break. Spring break itu adalah liburan kayak semacam bulan Maret, sekitar spring itu masuk ke musim semi, biasanya libur seminggu. Ya, jadi perpindahan dari winter ke semi. Nah, itu libur seminggu. Jadi akhirnya libur, tiba-tiba begitu masuk ke dalam kampus lagi, pas pelajaran sejarah yang masuk bukan dosennya. Kenapa ini? Dosennya kemana? Gitu. Pengumuman kelas sejarah, kalian mendengar suatu kabar buruk ini. Saya membawakan kabar buruk. Kenapa? Gitu. Begini, kelas kalian yang sekarang ini semua akan dialihkan ke summer alias semester pendek. Karena dosen kalian patah tulang main ski. Itu ya saudara. Saya kalau mau ngomong jahat, saya kayak hatinya yes gitu. Padahal jahat ya. Orang patah tulang main ski kok ya di yes gituin. Tapi sejujurnya gak cuma saya yang yes. Satu kelas yes semua. Gitu. Terus jadi dosen kalian tidak bisa ngajar. Jadi semester ini kelas sejarah semua ditiadakan. Semua akan dialihkan ke kelas ini, untuk khusus kelas ini. Akan ditaruh di semester pendek. Dan nanti dosennya yang ngajar belum tentu sih itu. Wah, saya doa semoga tidak itu lagi ya gitu. Dan ternyata benar saudara. Semester pendek, cuman 2 bulan kuliah sejarah. Dosennya baik banget. Ngasih soalnya silanglah. Waduh. Silanglah kan enak kan? Bisa minta pimpinan Roh Kudus. Kalau rada bingung-bingung dikit minta kepekaan Tuhan. Saya lulus dapat 8-9 gitu. Ya. Again, ya saya tuh ngomong, Tuhan, Engkau tuh kalau mau bikin skenario kok sampai mengorbankan orang juga ya. Tapi yang penting kan bukan saya yang salah, ya kan? Tapi Tuhan yang bikin reka-reka sampai ada yang urusan patah tulang segala. Tapi saya bisa lulus on time. Teman-teman saya gigit jari yang ninggalin kelas sejarah. Saya bilang, nah kan kamu sih pakai cara pikiran sendiri. Ternyata kalau misalnya ngikutin alurnya, ngikutin jalannya, dan ternyata kamu juga bisa lulus sama saya. Ya kan? Ini kamu jadi mundur setahun semua. Mundur mungkin 1 semester. Aku bilang gitu. Mereka, aduh Sof, kamu kok beruntung sekali ya kamu itu ya. Dari awal mereka selalu ngomong saya beruntung, saya aminkan. Saya memang orang yang beruntung. Karena Tuhan berjalan bersama saya. Amin. Ada lagi. Pokoknya kalau sekolah arsitek itu ngeri-ngeri sedap. Tapi banyak mujizatnya. Yang ketiga, terakhir. Waktu saya mau lulus, saya itu setiap hari hanya tidur 3 jam, 4 jam. Kenapa? Karena tugas arsitek itu memang benar-benar gila. Nah, tujuannya supaya nanti di dunia kerja kamu mentalnya kuat, kata dosennya. Karena menghadapi klien yang begitu parah, kamu akan terkejar dengan tenggat waktu. Kamu harus mentalnya kuat, makanya kita peres kamu sekarang. Gitu. Setiap hari cuma tidur 3 jam.
Saya stres, mukanya kuyu, matanya berair terus, kantong mata gede, udah pokoknya mata panda tiap hari. Nah sampai suatu hari saya itu gini, kalau di arsitek tuh ada kelas arsitek, tapi ada kelas yang harus diambil di luar arsitek. Ngerti? Jadi buat apa sih namanya tuh kredit tambahan gitu loh ya, kredit tambahan. Saya punya ngambil kelas matematika. Karena apa? Matematika sana tuh lebih gampang daripada matematika Indonesia. Jadi kalau di Indonesia udah pintar matematika pasti di sana cipil. Jadi saya saya ambil kelas matematika untuk kredit tambahan. Ya. Akhirnya mau ujian akhir arsitek, saya lembur, saya teringat. Oh ya, kelas matematika itu ujiannya kapan ya? Soalnya mau nggak mau kan saya pasti harus ujian kelas itu supaya lulus toh gitu. Saudara tahu, begitu saya cek jadwal, ujiannya sudah lewat minggu lalu. Lemes gak saudara? Ujian akhirnya yang bobotnya 60% udah lewat minggu lalu. Sedangkan tahun itu harusnya saya lulus, semester itu saya lulus. Itu kan suatu hal yang bikin pingsan. Kenapa? Gara-gara kelas itu lupa ujian, saya harus ngulang 1 semester lagi. Karena kreditnya gak cukup buat lulus. Aduh, saya nangis. Aduh, gara-gara lupa ujian, saya bisa ngulang 1 semester lagi hanya demi kelas itu. Aduh Tuhan, saya kok bisa kayak gini? Kok bisa-bisanya lupa ujian? Waktu saya teriak, teman saya di sebelah kamar ngomong, "Napa Sof?" Gitu. Saya lupa ujian. Hah? Saya lupa ujian. Lupa ujian, iya. Jadi ujian akhir kamu udah lewat, kamu gak nyadar. Kapan? Minggu lalu. Diketawain sama dia. Kok ada ya mahasiswa lupa ujian akhir? Itu cuman kamu kayaknya. Soalnya saya itu udah tiap hari tidur 3 jam doang. Mikirin tugas arsitek. Sampai kelas itu gak tak cek sama saya. Lalu saya ngomong kan ke teman-teman saya, geng saya. Mereka semua ngomong, sekarang kamu ke dokter. Minta surat izin sakit. Karena cuman itu cara satu-satunya kamu untuk lulus dan bisa ujian susulan. Di sini peraturannya cuman karena surat dokter. Atau ada kejadian keluarga meninggal. Kamu gak mungkin kan bikin surat keluarga meninggal toh. Gitu. Yang paling gampang ngomong sakit. Galau lagi, ya kan? Mau ke dokter, saya juga nggak tahu dokter di situ bisa kayak Indonesia kan bisa tipu-tipu lah. Kalau dokter sana bisa nggak ngerti juga. Tapi di hati ini, saya bergumul, Tuhan, aku ini udah mau lulus, aku nggak mau aku salah, aku nggak mau pakai cara yang salah sampai nanti aku saat lulus aku harus bayar harga mahal. Engkau sudah pimpin aku dari awal. Aku ingin kau pimpin aku sampai akhir. Start strong, finish strong. Nah, tunjukkan jalannya ke aku Tuhan. Untuk aku bisa ujian susulan. Karena kalau enggak aku harus ngulang 1 semester lagi. Gara-gara kreditnya gak cukup, kelas ini aku 0 nilainya. Roh Kudus bilang, saya jelas ngomong. Pakai cara Tuhan. Nah, jadi kan udah gak mungkin pergi ke dokter minta surat izin toh ya. Jadi akhirnya saya pakai cara Tuhan, saya ngadep dosennya. Hari itu saya doa puasa. Ya. Tuhan tolongi aku Tuhan. Dosen manapun tidak akan percaya dan pasti akan menertawakan. Kenapa kamu gak ujian? Lupa. Itu kayaknya gak ada mahasiswa model kayak gitu. Kayak itu dia bisa tersinggung banget loh. Ya enggak? Dosennya tersinggung enggak? Oh kamu ya nganggep kelas saya sepele ya. Sampai gak merhatiin jadwal ya. Gitu mungkin dia akan mikir ya. Kalau saya digituin mati udah nggak ada remet-remet, nggak ada ujian susulan. Kalau dia tersinggung. Tapi saya cara Tuhan, saya akan jujur. Akhirnya saya ngadep ke dia. Lalu saya ngomong, Pak saya itu memohon izin untuk ujian susulan. Lalu dia ngomong, oh ya ada apa? Kamu apakah ngalamin sesuatu sampai gak bisa datang pas hari itu? Iya Pak, saya mengalami sesuatu yaitu saya lupa. Saya jujur. Oh kamu lupa? Iya.
saya terangkan ya Pak, saya itu anak arsitek tahun terakhir. Saya lulus harusnya semester ini. Jadi Bapak tahu kalau arsitek itu Pak, workload-nya di akhir-akhir di waktu-waktu akhir itu luar biasa parah. Saya tidur sehari cuma 3 jam. Dan saya harus kejar banyak tugas yang ini belum selesai, itu belum selesai. Sampai saya tuh udah kurang tidur, kurang konsentrasi. Dan maaf karena saya kurang tidur, kurang konsentrasi. Sampai saya lupa ngecek jadwalnya kelas-kelas yang lain. Karena workload saya terlalu banyak di arsitek. Oh, dosennya bilang, anak arsitek, I understand. Waduh, kalau dia udah ngomong I understand, plong. Iya Pak, gitu. Saya ngerti, dia bilang gitu. Saya ngerti anak arsitek itu perjuangannya seperti apa. Jadi kamu mau apa? Ya saya mau ujian Pak, perlu ujian. Saya janji gak akan lupa kali ini. Tapi kalau kelas Bapak ini saya gak ujian, nilai saya 0, berarti saya harus ngulang 1 semester hanya untuk kelas ini. Padahal saya harusnya lulus sekarang. Saya ngomong terus terang apa adanya. Lalu dia dengan keajaiban dan anugerah Tuhan dia berkata, no problem. Silahkan nanti kamu minggu depan ujian. Tepuk tangan buat Tuhan lagi. Ya, jadi saya mau saksikan bahwa saya lulus arsitek dalam waktu 4 tahun tanpa perpanjangan, tanpa molor. Itu bukan usaha dan kepandaian saya sama sekali. Itu pure karena Tuhan. Jadi saya pengen kalian adik-adik semua di sini ya, belajar jalan sama Tuhan. Pakai cara Tuhan. Seperti Yakub, kalau dia nggak pakai cara Tuhan, bayarnya mahal, ya kan? Nipu sekali ditipu 10 kali. Nipu waktu masa muda, ternyata sampai tua dia ditipuin sama anak-anaknya. Ya. Jangan kita menabur yang jelek, tapi kita harus tabur yang baik. Supaya apa yang kita tuai hanyalah yang baik. Amin. Berjalan bersama Tuhan. Nah, hari ini juga mau diselipkan, apa sih mimpi kamu? Ya, mungkin kamu punya mimpi, masalah jodoh juga Tuhan atur. Ya. Saya waktu itu pernah, waktu muda, saya tuh ngomong ke Tuhan, Tuhan kalau masalah jodoh kalau bisa saya nggak mau sih, istilahnya kamu adalah jodohnya si A, ayo jalan sama si A gitu. Saya tuh Tuhan kalau nggak suka nanti jalaninnya berat, saya bilang kayak gitu. Saya tuh pernah nawar gitu ke Tuhan. Dan saya pernah pacaran sama orang yang tidak sejalan sama saya di dalam Tuhan 6 tahun saudara. Ya, ini saya selipkan dikit ya, masih bulan Maret kan deket-deket Februari. Saya pernah jalan sama orang yang gak di dalam Tuhan 6 tahun. Dia dalam Tuhan maksudnya gini loh, dia orang Kristen. Tapi dia itu gak pernah mengejar Tuhan dan gak pernah pengen tahu tentang Tuhan, dia cuma just Kristen aja. Sedangkan saudara tahu saya kan anak hamba Tuhan, pelayanan. Jadi waktu saya 6 tahun jalan sama dia tuh sebenarnya rohani saya keseret-seret banget. Tapi saya itu kekeh waktu itu ngomong, Tuhan aku gak mau lah dijodohin. Tuhan ngomong sama ini, terus nanti ya kalau saya suka, kalau saya gak suka gimana? Ya kan, itu kan anak-anak muda kan senengnya gitu kan, harus yang suka dong, kalau enggak susah nih jalaninnya gitu. Kan tiap hari ketemu gitu. Nah, tapi doa ibu saya, ya kalau yang ini bukan doa saya, doa ibu saya. Ya, dia kira ngomong, Tuhan paksakan rencanamu, paksakan rencanamu, paksakan rencanamu. Sampai akhirnya saya kenal sama suami saya yang sekarang. Dan Tuhan itu dengar doa saya. Ya, saya sama dia bukan dijodohin dalam artian ayo sama ini, enggak, secara natural. Dan dia anak yang takut akan Tuhan, WL, sejalan. Jadi waktu saya kenal sama dia, lalu Tuhan ngomong ke saya, coba kalau sama dia, ya kan, kamu putusin pacar kamu yang gak sejalan sama kamu, kamu rela gak? Udah tak kasih loh yang sesuai kriteria kamu loh. Udah tak kasih loh yang orangnya kamu oke, suka secara fisik, takut akan Tuhan. Mau nggak kamu kalau misalnya itu? Tuhan tuh baik ya saudara ya. Karena saya udah ngomong Tuhan kalau bisa yang jangan yang ganjel di hati, yang saya suka. Tuhan dengar doa itu. Nah, jadi makanya hari ini kalian itu ada apa-apa jujur sama Tuhan. Ya, apa ngomongnya harus jujur.
Sampein ke Tuhan isi hati kamu yang terdalam. Seperti Yakub. Dulu dia ditanya oleh ayahnya, siapa kamu? Aku Esau, bohong. Tapi one day dia ketemu sama Tuhan. Waktu dia lagi ketakutan. Tuhan berkata, siapa namamu? Aku Yakub. Aku penipu. Aku orang yang gak terhormat. Aku orang yang lemah. Lalu hari itu Tuhan mengganti nama Yakub menjadi Israel. Benar? Kalau engkau jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ini gak sanggup. Aku ini lemah. Aku ini penipu. Atau mungkin aku ini pembohong. Aku ini orang yang gak bisa. Aku gak sanggup. Saat engkau jujur di hadapan Tuhan, namamu akan diganti Israel. Yaitu pahlawan Tuhan. Amin. Jadi hari ini mari kita semua jujur di hadapan Tuhan. Engkau gak mampu, Tuhan akan mampukan. Kita nyanyi lagu yang terakhir tadi ya. Yuk semua WL dan singer. Lagu terakhir tadi tuh apa tadi? Lagu yang terakhir apa ya? Iya. Sebab aku ini milikmu ya. Biar Tuhan, kami ini milikmu Tuhan. Kami adalah anak-anakmu dan milikmu. Berlakukan rancanganmu atas hidup setiap kami. Yesus, 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 Yesus. Berdiri dan katakan, aku di dalam hatimu. Katakan ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Ya Tuhan, kasih setiamu yang menghidupkan kami. Sebab aku sebentar semua tutup mata dan berdoa sama Tuhan. Mungkin ada hal dalam hatimu yang kau pengen sampaikan. Sampaikan dalam kejujuran kepada Tuhan. Tentang masa depanmu, tentang sekolahmu mungkin, tentang jodoh, tentang apa yang engkau rindukan untuk terjadi. Jujur seperti Yakub jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ini cuman Yakub. Aku ini penipu. Aku gak punya track record yang bagus. Aku gak punya histori yang bisa dibanggakan. Aku lemah. Aku gak berdaya. Tapi saat Yakub jujur di hadapan Tuhan,
Dia tidak mencoba menjadi orang lain. Dia nggak pura-pura jadi Esau. Dia nggak pura-pura kuat. Tuhan jadikan dia pahlawan. Tuhan jadikan dia Israel. Mari kita hari ini, ayo mimpimu semua sampaikan kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan, ini mimpiku. Ini keinginanku. Ini rinduku. Buat apa yang aku impikan ini sesuai dengan impianmu Tuhan. Paksakan seperti yang tadi lagu ini katakan. Kerjakan di dalam aku. Kerjakan rencanamu di dalam aku. Bukan pikiranku sendiri, bukan kehendakku sendiri, bukan cara pikirku sendiri. Tapi ajari aku berjalan dengan caramu, dengan pikiranmu. Tuhan, ini menjadi statement, menjadi deklarasi kami hari ini. Biar kehendakmu, rencanamu yang kau kerjakan dalam hidup setiap kami, bukan kehendak kami tapi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau pulangkan kami Tuhan sampai ke rumah kami dengan selamat. Terima kasih untuk kesempatan yang baik kami masih boleh beribadah bersama-sama. Biar kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Engkau beri kekuatan kesehatan untuk setiap kami. Engkau berkati kota ini dan jadikan youth ini menjadi berkat buat kota ini, menjadi explosion, menjadi terang buat kota ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau perkenan dengan kami. Biar perkenan-Mu turun atas hidup kami Tuhan. Biar Engkau pulangkan kami sampai di rumah dengan selamat. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu adalah damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat yang terbaik daripada-Mu malam ini. Semua yang percaya katakan amin.